Warga tegang. Ya. Iya, benar. Baik, mungkin bisa kita mulai, Dok, pembahasan materi dari dokter. Oke, baik. Terima kasih Sasha. Salam kenal Terima buat kasih. semuanya ya. Izin share screen dulu ya. Siap, Dok. Panitia mungkin Belum dijadikan host kayaknya. dijadiin host dulu. Baik, sudah, Dok. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang hepatitis unknown ya. Jadi pagi ini bahasanya adalah hepatitis of unknown etiology, khususnya di anak-anak. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Sasha ya. Saya Dr. Adwika Swastanti Wijaya, panggilannya Dr. Anti. Saya memang kecil dan besar di Jawa Timur, tapi memang kerja saat ini jadi spesialis anak di Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal di Jawa Tengah. Pendidikan saya memang saya sekolah di University Brawijaya Malang, pediatrician juga di Brawijaya Malang. Nah, ini sebagai pendahuluan, memang kasus dari hepatitis unknown ini pertama kali diumumkan itu pada April 5 sampai 8 2022, yaitu di Inggris. Pada saat itu ditemukan beberapa di UK itu ada tiga kasus yang dilaporkan adanya hepatitis. Namun ternyata sebelumnya dilaporkan di WHO pada Oktober 2021, yaitu di Alabama, itu terdapat 5 anak yang menderita hepatitis severe hepatitis atau hepatitis yang berat karena adenovirus. Nah, karena adanya kasus-kasus yang hepatitis yang tiba-tiba bermunculan, maka WHO pun menyebutkan adanya outbreak pada April tanggal 15 2022. Dan kasusnya semakin bertambah banyak pada mulai di akhir April dengan jumlah kasus 169 kasus di 12 negara pada saat itu. Dan di Indonesia sendiri dilaporkan terdapat 3 kasus, yaitu di Jakarta pada saat itu diduga dengan hepatitis berat, dan pada akhir Mei, WHO mengumumkan bahwa ditemukan ada 650 kasus, dan di Indonesia sendiri pada saat pada akhir Juni pada tanggal 24, kasus di Indonesia sebanyak 70 kasus dengan 16-nya adalah probable case dan 14-nya adalah kasus yang pending atau masih belum diketahui. Nah, bagaimana situasi di Indonesia untuk kasus hepatitis ini per 1 Juni 2022, jadi jumlah kasus hepatitis memang dari yang 50 kasus yang ditemukan, memang 26 kasusnya adalah discarded atau memang tidak, ini bukan hepatitis unknown, jadi memang sudah ada penyebabnya, entah itu hepatitis A, hepatitis B, atau infeksi seperti TORCH, seperti itu. Dan 7 kasusnya memang kasus probable, sedangkan 17 adalah 17 kasus yang masih pending classification. Untuk jumlah jenis kelamin di Indonesia dilaporkan terbanyak adalah laki-laki dengan kelompok usia memang saat ini terbanyak adalah di bawah 5 tahun ataupun balita. Dan beberapa masih ada yang meninggal dan angka kesembuhannya pun juga masih besar. Populasi yang terkena di sini adalah usia 3-5 tahun dengan rata-rata di seluruh dunia memang dilaporkan adalah di bawah 5 tahun yang terbanyak. Ini pada saat ini di data di UK ya, pada tanggal 19 Mei, mediannya adalah usia 3 tahun dengan rata-rata kalau di UK adalah perempuan. Nah, ini secara definisi. Definisi dari hepatitis itu dibagi dari beberapa, mulai yang confirm, probable, epilink, pending dan discarded. Di mana sampai saat ini kasus hepatitis unknown origin itu tabu dibakar tidak digoreng. Maaf, panitia mungkin bisa di-mute. Ini memang kasus untuk kasus confirm hingga saat ini memang tidak ada kasus, belum tahu kasus confirmnya itu harus dikonfirm dengan apa, itu kita masih belum ditemukan. Untuk kasus probable, jadi memang semua kasus hepatitis akut
Jadi ada gejala-gejala hepatitis ya. Nanti mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut untuk gejalanya. Gejala hepatitis akut tapi tidak ditemukan adanya virus hepatitis A atau B atau C atau sampai D, itu tidak ada. Dan di sini ada peningkatan liver enzim hingga 500 titernya hingga sampai 500 IU per liter, international unit per liter. Dan terbanyak jika usianya adalah kurang dari 16 tahun dan ditemukan sejak Oktober 2021. Karena memang kasus pertama kali tadi secara data ditemukan pertama kali di Amerika Serikat pada Oktober 2021. Nah, kalau kasus epiling apa? Kasus epiling sebenarnya mirip dengan probable, namun kita ada batasan usia, yaitu segala usia. Jadi tidak hanya usia di bawah 16 tahun. Biasanya yang usia lebih dari 16 tahun, tapi gejalanya ada hepatitis akut, tapi tidak disebabkan oleh virus-virus hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D, ataupun E. Dan adanya kontak erat dengan kasus probable sejak Oktober, misalnya anaknya terdiagnosa nih dengan hepatitis yang probable dan orang tuanya. Nah, orang tuanya itu merupakan suatu epiling apabila tidak ditemukan adanya virus hepatitis non A, non B hingga E. Kalau pending classification itu sebenarnya sama, namun pasien masih menunggu hasil pemeriksaan lab untuk hepatitis markernya karena di beberapa daerah di Indonesia pun pemeriksaan untuk hepatitis juga masih terbatas. Jadi kadang untuk D dan E masih belum ada. Di kasus daerah misalnya di Tegal ini pun kita pemeriksaan untuk hepatitis B harus dirujuk ke rumah sakit pemerintah seperti RSUD. Jadi memang pending classification mungkin lebih akan banyak kalau di Indonesia. Sedangkan discarded itu memang sudah dilakukan pemeriksaan sampai virus hepatitis A, B, C sampai E itu memang negatif. Positif. Jadi memang dia bukan unknown, tapi sudah ada penyebabnya. Entah ada infeksi TORS atau infeksi lainnya yang menyebabkan anak tersebut terkena hepatitis. Nah, secara etiologi memang diumumkan adalah unknown origin ya, atau tidak diketahui penyebabnya. Namun beberapa ahli menyebutkan memang terbanyak setelah dilakukan testing, memang patogen yang ditemukan pada anak-anak dengan dicurigai suatu probable hepatitis, ditemukan suatu virus yaitu adenovirus yang terbanyak, sebanyak 68%. Dan sedangkan virus yang kedua terbanyak adalah SARS-CoV-2 yang menyebabkan si COVID tersebut. Namun sebenarnya virus-virus lain juga ada seperti HBV, EBV, adenovirus, CMV itu juga ditemukan, namun memang persentasenya sangat sedikit sekali. Nah, dari PAHU pun juga menyebutkan etiologinya sampai saat ini memang belum bisa dipastikan apakah itu suatu koinsiden ataukah memang murni adenovirus. Jadi ada beberapa hipotesis di sini. Hipotesis yang terjadinya dari akut hepatitis, yang pertama memang mungkin dari infeksi adenovirus yang normal, atau memang adenovirus tapi varian baru. Novel varian itu kan adenovirus varian baru ya. Lalu apakah ada sindrom post-COVID kemarin setelah terkena COVID, terus dia terkena hepatitis, jadi memang masih berubah hipotesis ya. Terus apakah ada pengaruh dari lingkungan, obat-obatan, ataupun dari obat-obatan ataupun toksin, dan adanya patogen-patogen yang baru serta ada varian baru dari SARS-CoV-2. Jadi semuanya ini memang masih berupa hipotesis, dan kita tahu sendiri sebenarnya adenovirus ini adanya di saluran pernafasan terbanyak. Makanya kenapa SARS-CoV-2 itu menyebabkan ke saluran pernafasan yang terbanyak. Nah, namun adenovirus ini memiliki beberapa, ada sekitar 56 subtipe pada adenovirus. Nah, adenovirus yang nomor 44 itu memang ditemukan di ileum. Nah, di ileum itu makanya pada pasien-pasien dengan yang adenovirus yang tipe 41, subtipe 41 itu ditemukan di ileum, makanya yang terkena
varian ini gejalanya gejala pencernaan. Jadi mual muntah, nyeri perut, diare hingga demam. Nah, namun memang varian 41 tidak memiliki suatu enzim yang namanya RGD atau HRV loop. Nah, RGD dan HRV loop ini biasanya menempel di hati. Nah, pada adenovirus yang F41 ini, dia hanya menempelnya di ilium, tapi tidak ada di dalam hati karena tidak memiliki enzim si RGD dan HRV ini. Nah, kenapa kok sampai gejalanya itu muncul hepatitis, padahal dia tidak muncul, tidak menempel di hati. Ternyata memang di penelitian disebutkan bahwa adenovirus F41 ini sampai muncul gejala di hati oleh karena anak-anak itu memiliki kerentanan imunitas. Nah, kita tahu secara epidemiologi tadi memang anak-anak yang usia di bawah 5 tahun ya. Jadi kira-kira mulai lahir mulai dari 2019, 2020, 2021 itu kan semua anak-anak yang dalam tanda kutip terkurung pandemi. Jadi mereka satu tidak terpapar lingkungan sekitarnya, sekolah pun harus online. Jadi dia tidak terpapar dengan lingkungan di sekolahnya. Padahal dengan kita bersosialisasi, dengan kita ke lingkungan, itu sistem imun tubuh kita juga akan membentuk menjadi sistem imun yang bagus. Sedangkan anak-anak yang di bawah 5 tahun saat ini, dia lebih terpapar dengan lingkungan di rumahnya, dalam tanda kutip di di lockdown di rumahnya. Jadi sehingga virus-virus pun juga jarang masuk ke mereka. Itu menjadi salah satu teori kenapa adenovirus yang harusnya di ilium saja, tapi dia terkena ke hati karena memang adanya kerentanan imunitas di dalam tubuh anak tersebut. Oleh karena adanya anak-anak biasanya. Nah, faktor resiko lainnya apa? Memang dilaporkan apakah ditularkan lewat hewan. Nah, 70% memang masih bisa, tapi ini dalam proses penyelidikan ya, jadi masih belum bisa diketahui. Terus apakah ada hubungannya dengan perjalanan dari pulau ke pulau atau dari luar negeri gitu juga masih belum ada bukti yang kuat. Terus yang ramai santer terdengar adalah karena vaksin. Nah, kita telaah lagi. Vaksin pada di Indonesia pun mulai usia 6 tahun baru diberikan vaksin COVID. Nah, padahal anak-anak dengan hepatitis yang dilaporkan adalah anak-anak di bawah 5 tahun. Jadi memang tidak ada hubungannya dengan vaksin COVID, seperti itu. Nah, ini gejala untuk hepatitis sebenarnya sama seperti pada umumnya, mulai dari ikterik atau kuning pada sklera, terus ada mual muntah, gejala pencernaan ya, mual muntah, terus nyeri perut, ada diare, BAP dempul, BAB-nya warnanya putih gitu seperti semen ya, terus badannya lemas, dan ada sedikit gejala pernafasan. Ini telah dirangkum oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Memang gejala dan tanda dan gejala di UK dan Indonesia ini sama sepertinya. Mulai dari kuning, mual muntah, lemas, diare, perubahan warna feses menjadi pucat, nyeri perut, demam. Nah, ini memang dilaporkan hampir mirip antara UK dan di Indonesia. Nah, kapan kita apabila kita menerima pasien dengan gejala minimal 5 dari gejala tersebut, mungkin kita harus bisa mencurigai suatu apakah ini hepatitis atau bukan, seperti itu. Nah, ini gejala hepatitis. Jadi hepatitis itu kan memang terbagi-bagi ya, mulai dari gejala fase awal, dari fase awal mulai diare, mual muntah, demam, sakit perut, hingga fase lanjutan. Nah, fase lanjutan ini mungkin ditunjang dengan adanya pemeriksaan dari laboratorium dengan peningkatan kadar liver enzimnya lebih dari 500 international unit per liter. Atau menjadi tahap selanjutnya yaitu hepatitis fulminan. Hepatitis fulminan yaitu jadi hepatitis yang sampai menyebabkan penurunan kesadaran dengan kadar
koagulasi seperti APTT, PTT itu lebih dari 1,5. Nah, biasanya pada fase-fase yang hepatitis fulminan ini kasusnya sudah sangat berat. Anaknya sudah terjadi penurunan sadaran, terjadi bleeding, sudah bleeding kemana-mana. Sebenarnya hepatitis unknown dengan hepatitis lainnya, ini saya ngambil gambar di Google, memang simptom dari hepatitis A itu sama aja. Jadi semua hepatitis itu sama, cuman kalau unknown memang harus diekskludkan dulu virusnya. Jadi bukan penyebab dari hepatitis A, bukan dari B, C, D, maupun E. Nah, ini alur penapisannya. Sebenarnya ini rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Jadi kalau kita ada anak nih di bawah 16 tahun, ada gejala hepatitis, satu atau lebih dari gejala yang tertera, itu kita berikan, kita periksakan SGOT, SGPT yang mungkin di rumah sakit yang rumah sakit pasti ada untuk pemeriksaan SGOT, SGPT ini. Apabila kadarnya memang meningkat lebih dari 500, nah kita harus periksa nih marker hepatitisnya positif atau tidak. Tapi kalau marker misalnya ada gejala mual muntah, SGOT, SGPT-nya kurang dari 500 ya nggak perlu diperiksakan marker hepatitis. Mungkin sih dia hepatitis, mungkin dia gejala pencernaan biasa. Jadi mungkin nanti kita evaluasi SGOT, SGPT-nya secara berkala. Apabila normal ya mungkin hanya gejala pencernaan biasa. Namun apabila SGOT, SGPT-nya lebih dari 500, memang marker hepatitis wajib dicekkan. Nah, nanti setelah marker hepatitis ini dicekkan dan hasilnya memang negatif semuanya dari A sampai E, maka itu yang disebut sebagai probable hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Setelah kita mengetahui, setelah kita ada kasus yang probable hepatitis akut, itu perlu nggak sih lewat isolasi atau tidak? Nah, kita lihat lagi, apakah dia disertai dengan kesadaran menurun atau tidak. Maksudnya kesadaran menurun ini sudah mengarah ke hepatitis fulminan atau tidak. Jika kesadarannya sudah mulai menurun, mungkin kita harus lihat INR-nya lebih dari 1,5 atau tidak. Apabila INR itu biasanya kita pemeriksaan dari faal hemostasis ya. Jadi faal hemostasis adalah untuk faktor koagulasi, APTT, PTT biasanya. Nah, itu nanti jika didapatkan dengan INR yang memanjang, lebih dari 1,5 sudah dikatakan suatu hepatitis fulminan atau hepatitis yang berat. Nah, ini sebenarnya kalau sudah ada hepatitis fulminan, pemeriksaannya memang harus berkala, hematologi rutin berkala, pemeriksaan marker-marker infeksi dan hepatitisnya juga harus dikerjakan. Sebenarnya jika tidak, memang kita harus mencari lagi kesadarannya menurun, tapi INR-nya tidak meningkat dari 1,5. Kita harus mencari apakah dia ada penyebab lain seperti meningitis atau yang lainnya. Jadi memang kita harus sangat hati-hati untuk mendiagnosa apakah ini benar hepatitis atau tidak. Hepatitis unknown atau tidak. Nah, untuk tata laksananya seperti apa? Memang tata laksana hepatitis akut yang berat, itu perawatan umumnya tetap kita harus menggunakan APD. Karena memang kita mengingat resiko penularannya ya. Jadi APD juga harus bagus, kita batasi, kalau bisa memang jaga jarak, batasi kontak dengan pasiennya. Terus pasiennya harus dilakukan tirah baring atau bed rest total pada fase akut untuk mengurangi resiko terjadinya hepatitis yang semakin berat. Yang tidak kalah penting adalah monitoring dari perjalanan klinis. Kita lihat gejalanya apakah semakin memberat. Lalu untuk parameter labnya juga kita harus monitoring apakah sudah terjadi pemanjangan kadar koagulasi atau tidak. Dan kita harus tetap waspada terhadap tanda-tanda gejala hepatitis fulminan. Hepatitis fulminan itu sebenarnya sudah ada gejala hepatitis disertai dengan pemanjangan prolong faal koagulasi dengan biasanya sudah anaknya dengan penurunan kesadaran. Jadi dia sudah mulai tidak alert anaknya. Nah,
Ini tata laksana sebagai hepatitis. Misalnya ditemukan hepatitis akut fulminan yang berat, memang harus dirawat di ruang intensif atau PICU ya. Jadi ruangannya dibuat senyaman mungkin, jadi anak bisa bed rest dengan total. Yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan cairannya harus direstriksi. Jadi dari total kebutuhan sehari-harinya dia harus direstriksi 85-90% cairan rumatannya. Kenapa? Karena memang pada hepatitis fulminan bisa terjadi suatu edema otak, sehingga cairan pun harus diperhitungkan agar tidak terjadi edema otak yang menjadi berat. Nah, begitu pula sebaliknya, keadaan hipovolemi dan dehidrasi juga segera harus dikoreksi karena keadaan hipovolemi ini akan menyebabkan suatu reaksi basa nanti dia akan terjadi suatu kalaupun hipovoleminya berat dan tidak terkoreksi, kesadarannya pun juga tidak akan membaik gitu. Nah, kalau akut fulminan tadi saya sebutkan memang anaknya terjadi penurunan kesadaran. Nah, pemberian nutrisinya harus dipenuhi. Mungkin tidak apabila tidak ada perdarahan saluran cerna, pemberian nutrisi dapat diberikan melalui NGT. Tapi kalau misalnya memang ada perdarahan saluran cerna, memang pasien harus dipuasakan dan kita mungkin memberikan kalorinya dengan total parenteral nutrition dengan infus, jadi memang diberikan cairan infus, cairan lipid dan juga cairan protein. Pemantauannya juga harus ketat karena memang makanya harus ditempatkan di PICU. Nah, ini obat-obatan aja ya, jadi simptomatik dextrosa untuk hipoglikemi, antibiotik jika didapatkan suatu infeksi sistemik, mungkin karena perawatan lama dengan penggunaan mungkin sampai menggunakan ventilator, itu kan menggunakan banyak invasif ya. Biasanya infeksi jamur invasif juga bisa terjadi, jadi pemberian anti jamur juga diperlukan. Jika menggunakan ventilator juga diperlukan sedasi, jadi anaknya biar tenang. Untuk ini komplikasi-komplikasi dari hepatitis fulminan, jadi yang pertama ensefalopati hepatikum. Jadi anaknya penurunan kesadaran karena didapatkan ensefalopati, jadi secara CT scan didapatkan memang edem cerebri dia. Jadi kadang didapatkan sampai kejang-kejang anaknya. Nah, ini dibutuhkan suatu manitol untuk mengurangi tekanan intrakranialnya. Mungkin phenytoin ya, kita lihat simptomnya ya, apabila kejang ya kita berikan anti kejang seperti phenytoin, fenobarbital seperti itu. Restriksi cairan di ensefalopati hepatikum sangat berguna sekali. Biasanya komunikasi kedua hemodinamiknya tidak stabil kan? Kenapa? Karena biasanya karena pemanjangan yang FH hemodinamik pun dia akan terjadi perdarahan. Dari mana? Dari manapun, bisa dari otak, dari saluran cerna, dari sistem pernafasan, dia bisa terjadi suatu perdarahan. Yang parah bisa sampai gagal ginjal karena memang proses di tubuhnya sudah gagal organ, bisa terjadi suatu gagal ginjal juga. Mungkin hemodialisis diperlukan juga untuk menangani kasus dengan hepatitis fulminan tersebut. Koagulopati tadi perdarahan ya, karena ada pemanjangan prolong FH. Perdarahan saluran cerna, biasanya kita berikan profilaksis dengan PPI, dengan omeprazol, lansoprazol, pantoprazol seperti itu. Dan juga tidak kalah yaitu penyakit infeksi karena memang banyak terpasang alat-alat, dia dirawat di ruang PICU dan di rumah sakit pasti ada bakteri-bakteri yang menyebabkan suatu infeksi. Jadi kita tata laksana sesuai infeksi yang terjadi. Misalnya pneumonia nosokomial, ya kita berikan antibiotik sesuai dengan rumah sakit tersebut. Biasanya di rumah sakit kan ada peta kuman nih. Nah, peta kumannya ini cocok dengan antibiotik apa? Biasanya tiap rumah sakit memiliki itu. Jadi kita tata laksana sesuai dengan kuman penyebabnya. Nah, sebenarnya upaya pencegahannya itu sangat simple, namun kadang kita lupa untuk melakukannya. Ini dari saya ambil juga dari Google ya. Jadi ini beberapa pencegahannya 6 daily habit yang memang dapat mengurangi resiko penyebaran virus. Yang pertama memang physical distancing. Jadi kita harus
jaga jarak. Terus yang kedua kita harus rajin-rajin cuci tangan, apa kalau misalnya di rumah sakit habis pegang pasien atau meriksa pasien, kita wajib cuci tangan. Karena kita nggak tahu pasien itu membawa virus apa. Nanti kita lupa-lupa kita memegang area mulut, wajah. Nah, itu yang bahaya. Jadi kita hindari juga sering memegang daerah wajah, terutama mata, hidung ataupun mulut. Jika batuk atau bersin mungkin setidaknya ditutup atau menggunakan lengan, ya menggunakan lengan, jadi tutup ke arah lengan. Dan daerah-daerah seperti ya ini nggak clean surface aja, jadi kayak buku, kalau misalnya kan kalau misalnya koas itu kan bawa buku kemana-mana tuh di rumah sakit, nah itu hati-hati dibawa ke rumah terus sambil belajar sambil makan, waduh itu bahaya ya, hati-hati. Terus apabila sakit ya di rumah saja ya, nggak usah bingung. Sebenarnya mungkin secara ya ini terakhir ya. Jadi memang secara kita jika dibandingkan dengan COVID pun angka hepatitis ini memang jauh lebih sedikit ya. Jadi attack rate-nya sangat rendah dan kita jika tidak ada lockdown juga ya di sana ya, Sasya juga tidak ada lockdown untuk hepatitis ya di Tiongkok. Tidak ada, Dok. Ini Sasya posisinya di Tiongkok apa di Indonesia? Sekarang saya di Indonesia, di Jakarta, Dok. Oh, udah di Jakarta. Ya, jadi memang dia jika dibandingkan dengan COVID, memang angka attack rate-nya itu sangat rendah. Nah, tapi tidak boleh diremehkan juga, karena memang beberapa kasus dibandingkan COVID ya. Kalau COVID di Indonesia aja kemarin yang waktu lagi tinggi-tingginya bisa sampai ribuan kasus per hari tingkat positivity rate-nya. Tapi untuk ini dari WHO sendiri dilaporkan hanya beberapa kasus ya. Jadi hanya 390 ya kalau nggak salah tadi sampai Juni. Jadi memang angka positivity rate-nya di dunia itu sangat sedikit, tapi tetap kita harus waspada. Seperti itu Sasya mungkin. Baik, Dokter. Terima kasih banyak, Dokter, atas penjelasannya. Mungkin kita bisa berbincang lebih lama di sesi tanya-jawab, Dok. Boleh. Saya akan masuk ke sesi selanjutnya, Dokter. Sebelum kita masuk ke tanya-jawab, mungkin ada teman-teman dari PPIT Siangyang yang akan memberikan beberapa sedikit selingan nih. Ada iklan sedikit di webinar kali ini. Saya serahkan ke Dea. Halo, Dea. Baik, Dokter. Mohon maaf, tadi ada kesalahan saat pemindahan host. Apakah saya bisa dijadikan host dari device-nya dokter sendiri? Halo, sebentar. Iya. Ya, saya jadikan host ya. Iya, Dokter. Oke. Makanya kok yang ngeklik semuanya masuk join, saya semua nih kok nggak ada yang join. Iya, maaf, Dokter. Oke, nggak apa-apa. Ya. Sudah ya, Dea ya? Oh iya, sudah, Dokter. Terima kasih, Dokter. Ada ada lagi yang mau jadikan host kah? Atau Sasya? Sudah. Sudah ya, oke. Sudah. Ya. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Halo Sobat-Sobat Dermawan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami, Perhimpunan Pelajar Indonesia Ranting Siangyang, ingin mengajak teman-teman semua di sini untuk menyisihkan sebagian uang yang kita punya untuk membantu masyarakat di sekitar kita melalui hashtag Bareng Siangyang Kita Donasi. Nah, Bareng Siangyang Kita Donasi ini merupakan salah satu program PPIT Ranting Siangyang yang bergerak di bidang sosial, bertujuan untuk membantu sesama dan sebagai wujud bakti kami kepada Indonesia. Nantinya, hasil donasi akan kami kelola dan kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hasil donasi ini bisa teman-teman pantau langsung di akun Instagram kami di @ppit_siangyang. Nah, donasi ini bersifat sukarela dan tanpa paksaan. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi, bisa ditransfer ke Bank BTPN yang bernomor rekening 90.300.85054 atas nama Yehezkiel Valentino, atau bisa ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 258 261 9973
atas nama Yehezkiel Valentino, atau bisa langsung scan barcode yang ada di layar. Nah, kami berharap partisipasi dari teman-teman semua untuk bisa mengambil bagian dari kegiatan ini di hashtag bareng siang yang kita donasi. Semoga apa yang teman-teman berikan bisa menjadi berkah bagi orang lain yang membutuhkan. Berikan donasi terbaikmu, sesungguhnya Tuhan menyayangi dan memberkahi orang-orang yang memberikan sebagian harta mereka. Terima kasih Sobat-Sobat Dermawan. Baik, terima kasih Dea. Bagi teman-teman yang mau ikutan nih, hashtag bareng siang yang kita donasi, bisa transfer ke rekening yang ada di poster tersebut ya. Poster donasinya bisa teman-teman cek di highlight Instagram kami @ppit_siangyang. Atau teman-teman bisa foto juga nih sekarang kalau mau donasi. Oke. Mungkin kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Dokter. Mungkin ada yang mau langsung open mic. Boleh. Halo, selamat Ratu pagi. Sinta. Apakah suara saya bisa didengar secara jelas? Karena ini sinyalnya lagi nggak stabil di sini. Dengar. Selamat pagi. Oke, pagi. Dokter, ini saya izin bertanya terkait tadi kan komplikasi dari si hepatitis ini dia bisa sampai gagal ginjal gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan ada pasien datang ke IGD dengan gejalanya ini bisa edem nggak dok kalau misalkan sampai gagal ginjal gitu? Maksudnya Kan biasanya klinisnya? Iya, klinisnya. Kita lihat dulu klinis. Kalau klinis edem itu memang sudah hipoalbumin berat ya. Jadi memang kalau misalnya gagal ginjal mungkin nggak hanya edem aja. Jadi kita lihat parameter labnya. Mungkin kalau klinis biasanya lebih ke urin, anuri dia tidak didapatkan dengan BAK dalam beberapa jam seperti itu. Kalau edem mungkin sudah yang klinisnya berat sekali ya. Bisa jadi sih. Oke, nah terus diagnosis bandingnya apa ya dok dari hepatitis A ini dok? Ya, jadi kembali lagi kalau misalnya pasien datang nih memang dengan edem, apakah ini hepatitis apa bukan gitu ya, dibalik berarti ya. Ya, kita lihat lagi dari anamnesa dan pemeriksaan fisik kita. Nah, dia ada gejala apa dari pencernaannya tadi. Jadi gejalanya kan tadi disebutkan ya, gejala pencernaan yang khas itu kan mual, muntah, diare, ada demam. Jadi kita harus memang semuanya itu tidak dari lab dulu ya. Jadi pemeriksaan anamnesa kita harus kuat dulu. Dari gejala klinisnya harus kita dapatkan gejala pencernaan. Nah, setelah itu baru kita, karena memang ini sekarang lagi outbreak, makanya kita harus aware nih. Oh, ada gejala jadi dibalik, bukan dari edem lalu kita screening hepatitis. Kalau misalnya cuma edem aja tanpa ada sklera yang kuning, tanpa ada mual muntah, ya kita nggak usah memikirkan ke arah hepatitis. Mungkin kita dari edem aja. Edemnya ini apakah memang ada kelainan ginjal, apakah kelainan jantung, atau yang lainnya gitu. Jadi kita kembali lagi ke anamnesa lagi ya. Jadi anamnesanya ada gejala pencernaan dan disertai ikterik atau BAB-nya seperti dempul atau BAK-nya seperti teh. Nah, biasanya, Bu, BAK-nya gimana warnanya? Apakah pekat? Nah, biasanya ibunya, iya dok pekat. Nah, satu gejalanya muncul. Mual muntah nggak Bu? Iya mual muntah. Dua. Jadi satu atau lebih gejala pencernaan atau ada BAK atau BAB-nya yang dempul atau teh tadi, maka kita harus wajib screening SGOT, SGPT. Jadi ikut alur penapisannya tadi, gitu Ratu. Jadi harus dari alur penapisannya SGOT, SGPT ternyata cuman 20 nih atau cuman 60, jadi naiknya titernya cuman 2 kali. Ya nggak perlu dicekkan ke marker hepatitisnya, udah stop di situ. Kalau memang gejalanya masih berlanjut, tiba-tiba anaknya menguning, evaluasi berkala. SGOT, SGPT-nya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di IGD ada nggak ada gejala pencernaan, tapi dia edem, maka mungkin anamnesa harus diperdalam lagi.
edemnya dari mana, apakah dia selama ini sesak, apakah selama ini dia ada penyakit ginjal atau tidak, apakah dia memang pipisnya sudah berkurang. Kalau ke arah yang hepatitis fulminan, sampai ke gagal ginjal, biasanya sudah berat sekali. Jadi memang awalnya dia sudah penurunan sadaran, dia sudah edem di otak, cairan juga nggak terpenuhi dengan baik, akhirnya terkena infeksi dan sepsis, akhirnya bisa terjadi gagal ginjal. Mungkin gagal ginjalnya bukan yang langsung edem, karena mungkin albumin masih bisa normal. Yang membuat edem itu adalah albumin ya. Jadi bukan edem ya, mungkin lebih akut kidney injury-nya lebih karena produksi urin gitu yang berkurang. Baik dokter, ini maksudnya mohon maaf yang dia BAB-nya seperti T itu maksudnya melena kah dok? Bukan, dempul itu kayak pernah tahu semen nggak? Tahu abu-abu. Ya, tapi bukan ya, bisa abu-abu, bisa putih pucat gitu. BAB-nya dempul. Kalau ada yang punya nenek-nenek dulu, ada yang masih pakai gamping itu, yang kayak ngerokoknya pakai gamping itu warnanya kayak gitu biasanya. Bukan melena. Jadi kalau sudah melena berarti dia mungkin sudah tahap yang fulminan. Kalau awal-awal dia biasanya BAB-nya dempul kayak gitu. Biasanya ini keluar dari topik hepatitis ya. Jadi kita biasanya kalau misalnya bayi-bayi baru lahir nih, kuning. Nah, kan kuning ada yang hepatitis, ada yang memang fisiologis, ada yang patologis ya. Jadi biasanya kita yang satu yang kita tanyakan, Ibu BAB-nya apakah pucat? BAB dempul itu pucat. Jadi warna kuningnya itu bukan kuning yang bagus gitu. Jadi pucat sekali. Nah, itu takutnya apa? Ada obstruksi di atresia biliar. Gitu. Jadi memang hepatitis ini memang jadi memang DD-nya masih banyak ya. Jadi memang harus ditajamkan ke pemeriksaan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Jadi saya punya pengalaman juga di Tegal ini, saya mendapatkan jadi anaknya cuma datang dengan diare dan mual muntah. Pada anak itu usia 7 bulan, gizinya baik, dia datang dengan mual muntah dan diare. Kesadarannya mulai menurun, jadi kayak dia kejang di rumahnya karena demam yang tinggi, kejang demam, dia mulai penurunan sadaran. Pada saat itu saya asesmen sebagai kejang demam simplex dan diare akut dengan dehidrasi ringan sedang. Saya masukkan ke PICU, saya rehidrasi, ternyata saya lupa pada saat itu ada hepatitis unknown. Nah, saya coba cekkan nih hepatitis, ternyata pada hari kedua saya cekkan marker hepatitis untuk enzim livernya, SGT, SGPT, dia meningkat sampai 1000 dan 1500 untuk SGOT, SGPT. Nah, akhirnya kan saya walk up nih sebagai hepatitis unknown. Saya periksa untuk liver marker hepatitis. Ternyata di rumah sakit saya tidak ada pemeriksaan untuk C, D, dan E. Akhirnya memang pasien ini saya rujuk. Ternyata setelah dirujuk, memang sampelnya harus dikirim sampai ke Jakarta, ke RSCM. Karena di beberapa daerah memang tidak ada pemeriksaan untuk C, D, dan E. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, dia karena demamnya tinggi ya, itu saya rujuk hari ketiga. Ternyata dia sepsis. Sepsisnya kenapa? Karena demam berdarah. Nah, ini termasuk kategori yang discarded. Karena kenapa? Dia penyebab dari SGOT, SGPT yang tingginya karena infeksi, seperti itu. Jadi memang kita harus benar-benar hati-hati mendiagnosa hepatitis unknown, karena pemeriksaannya sangat-sangat kompleks, banyak gitu maksudnya. Gitu ya. Oh, baik dokter. Nah, terkait cairan rumatannya, berarti cuma kasih apa aja dok? Kalau cairan rumatan, maksudnya jenisnya atau jumlahnya? Jenis dan jumlahnya deh. Jadi kalau cairan rumatan sebenarnya kembali lagi ke basic ya. Jadi penggunaan cairan itu kita biasanya kalau dengan anak-anak kita jarang menggunakan yang murni kristaloid. Biasanya kita campur kristaloid dengan dextrose. Biasanya kalau di tempat saya bekerja ya, maksudnya saya pendidikan pun biasanya usia
0 sampai 3 hari cairan rumah tangga menggunakan D10. Setelah 3 hari sampai 3 bulan kita menggunakan cairan ada campuran dextrose dengan NaCl. Dia namanya D5 1/5 NS kalau di sini. Di sana ada nggak ya? Saya kurang tahu. Belum tahu dok, belum tahu. D5 1/4 NS, D5 1/5 NS. Jadi itu nanti disesuaikan dengan usianya. Kalau di atas 5 tahun, cairannya namanya D5 NS. Jadi 50-50 nih, 50% dia cairannya glukosa, 50% cairannya NS gitu. Kenapa kok diberikan glukosa sih pada anak-anak beda sama dewasa yang dikasih RL aja bisa gitu ya? Pertanyaannya. Nah, pada anak-anak ini rentan, kadang kalau sudah nggak mau makan, dia gampang hipoglikemi, makanya kita diperlukan campuran dari glukosa kayak gitu. Untuk kalau kebutuhan cairan, pernah tahu Halide Segar ya? Iya pernah. Nah, ya sesuai itu deh, Halide Segar. Jadi 10 kilo pertama 100 cc, 10 kilo kedua dikali 50 cc, nanti disesuaikan aja. Gitu, dalam 24 jam ya. Iya dok. Baik dok. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Sudah menjawab Ratu? Sudah Ya? sangat dijawab jelas. Oke. Dok, ini lumayan banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Mungkin saya akan bacakan satu-satu, dok. Pertanyaan pertama, ada 3 jenis hepatitis pada orang dewasa. Apakah hepatitis misterius pada anak ini juga terbagi menjadi beberapa jenis, dok? Pak dokter mau menjawab langsung atau saya? Ya, satu-satu aja ya, nanti lupa pertanyaan. Siap, dok. Jenisnya maksudnya, hepatitis unknown itu sudah excluded dari semua hepatitis. Jadi setelah gejalanya dia muncul nih gejala hepatitis, sudah diperiksakan ABCDE-nya, dia ternyata negatif, berarti itu disebut unknown. Kalau jenisnya ya nggak ada, cuman ya secara definisi tadi, ini masuk ke confirm, tapi sampai saat ini confirm kita nggak tahu ya, confirmnya pakai apa. Misalnya kalau COVID kan dengan menggunakan PCR positif ya sudah confirm COVID. Nah kalau hepatitis ini sampai saat ini kita nggak tahu confirmnya pakai apa. Terus yang kedua yang probable ya seperti itu hanya kriteria dia definisi, tapi bukan jenisnya. Kalau jenis ya cuma satu, hepatitis unknown gitu. Oh baik, siap dok. Lalu pertanyaan selanjutnya dok. Apakah vaksin yang diberikan saat anak-anak, yang kita dapatkan saat anak-anak, apakah dapat mencegah varian virus baru hepatitis ini, dok? Nah, hepatitis itu ada 2 kan? Hepatitis ada 5 ya. Sedangkan yang diberikan di anak-anak apa? B kan? Hepatitis B sama nanti usia 1 tahun hepatitis A. Nah, kembali lagi, hepatitis unknown itu tidak disebabkan oleh hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D, maupun E. Jadi, tidak bisa dicegah dengan vaksin yang diberikan pada saat bayi. Gitu. Jadi, memang nggak bisa. Jadi, mau divaksin hepatitis pun, kalau sudah kena yang unknown, ya sudah, berarti kena. Gitu. Banyak sih itu pertanyaan mama-mama yang zaman sekarang. Iya betul. Kita nggak dicegah dengan vaksin, nggak bisa. Jadi mereka pada saat itu datang berbondong-bondong ke rumah sakit, minta semua di hepatitis A. Padahal nggak ada gunanya kalau untuk mencegah hepatitis unknown gitu ya. Oh baik, dok, siap. Lalu dok, pertanyaan selanjutnya. Apakah di semua varian virus di etiologi yang tadi dokter jelaskan seperti ada normal adenovirus, lalu ada novel varian adenovirus, lalu post-infectious SARS-CoV-2 syndrome, gejalanya sama semua dok untuk hepatitis misterius ini, seperti muntah, mual tadi yang dokter sebutkan. Jadi muncul hipotesis itu karena apa? Pada saat yang beberapa pasien yang dicurigai suatu probable, jadi itu memang mereka dicek nih dari sampel fesesnya, sampel pernafasannya, itu memang ditemukan beberapa sih virus tersebut. Yang terbanyak adalah adenovirus. Sedangkan SARS-CoV-2 tuh hanya 10% aja. 18%, sorry. Jadi di bawah 20%. Kalau
agen penyebab di bawah 20% itu secara epidemiologi memang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi memang secara teori tetap yang terbesar adalah dari adenovirus varian baru itu tadi yang pertama gitu. Baik, Dok. Kalau gejalanya sama aja sih, gejala sama-sama hepatitis. Siap. Lalu Dok, selanjutnya, kira-kira dokter, apakah ada bukti atau evidence mengapa mayoritas usia yang terkena yaitu usia 3-5 tahun, Dok? Iya, oh kenapa maksudnya? Iya, mengapa? Apakah ada bukti Nah, mengapa yang sebenarnya terkena umur segitu, Dok? ya, satu itu tadi karena, tapi ini masih hipotesis ya, jadi memang belum terbukti secara kuat. Jadi memang 3 tahun itu kan berarti dia lahir mulai 2019, 2020, 2021, 2022 lah ya. Jadi 4 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir. Kenapa? Nah, karena novel varian virus ini yang khususnya F41 tadi, itu kan sebenarnya ditemukan di ileum, di usus ya. Jadi gejalanya sebenarnya pencernaan. Nah, F41 ini sebenarnya tidak bisa nyebrang nih ke hati, tidak memiliki reseptor di hati sebenarnya. Tapi kenapa kok sampai hepatitis gitu kan ya? Jadi memang anak-anak yang lahir mulai 2019 kan Sasha dan semuanya teman-teman ini tahu ya, kita itu anak-anak yang usia 2019 nggak pernah keluar rumah nih. Dia di rumah aja, harus pakai masker, nggak pernah ke pantai, mungkin nggak rumahnya di Jakarta, nggak pernah ke Dufan, jalan-jalan. Pokoknya dia nggak ada paparan virus. Makanya memang beberapa teori kenapa kok kenanya di anak-anak. Karena mereka ini adalah anak-anak yang belum pernah terpapar dengan patogen secara masif sebelumnya. Jadi anak ini anak emas yang dikurung gitu istilahnya gampangnya. Jadi benar-benar yang dikurung di rumah, tiba-tiba ada nih virus baru. Makanya dia gampang kenanya di usia-usia yang di bawah 3-5 tahun itu. Sedangkan seperti kita sudah di atas 20 tahun, ini pada usia berapa ya? 20 tahun? 20 tahunan ke atas, Dok. Ya, 20 tahunan kan kita sudah pernah ke pantai, pernah ini, mungkin lebih imunitas tubuh kita juga menjadi lebih bagus. Jadi keluar teori yang namanya imunokompromis pada anak-anak. Jadi memang imun tubuhnya itu tidak mampu untuk melawan karena memang kurang paparan virusnya kayak gitu. Sebenarnya Sasha ini tidak terjadi satu kali ini. Sebenarnya saya pernah baca di tahun 92 dulu pernah ada wabah pandemi influenza. Sebelum influenza sekarang ada vaksin ya. Jadi ada wabah influenza di UK. Nah, pada saat itu sama seperti COVID saat ini, dia di lockdown dan benar-benar nggak boleh keluar rumah, nggak, ya sama seperti COVID. Jadi benar-benar banyak yang meninggal. Nah, ternyata setelah kasus itu terjadi, dia ada adenovirus varian baru. Nah, terjadi dan gejalanya mirip hepatitis yang sekarang. Kayak gitu. Jadi kasus ini sebenarnya dulu sudah pernah terjadi dan seperti terulang. Apakah sama itu masih diteliti. Pada tahun 92, kalau mau baca-baca itu ada waktu pandemi influenza. Baik. Berarti apakah virus ini bisa juga menularkan untuk dewasa, Dok? Tidak menutup kemungkinan untuk ditularkan dewasa juga ya, Dok? Karena memang kalau secara kriteria aja pun sudah ada ya namanya epilink tadi ya. Epilink case itu. Jadi memang batasannya dia lebih dari 16 tahun. Mungkin bisa, tapi jarang sih terjadi saat ini. Yang dilaporkan hanya 2 kasus di dunia. Jadi memang terbanyak adalah di bawah itu gitu. Baik, Dok. Ada 2 pertanyaan terakhir, Dok. Yang pertama, vaksin yang ada nggak nih, Dok, penanganan pertama yang bisa dilakukan di rumah saat gejala-gejala hepatitis pada anak muncul? Hepatitis pasti orang tua nggak akan di rumah, dia pasti akan ke IGD dan ke dokter. Karena mereka takut. Bahkan
pasien yang tangannya habis makan wortel kuning, dia datang ke tempat praktek saya, "Dok, tangan saya, anak saya kok tiba-tiba kuning nih?" Padahal itu dia habis seharian makan wortel, seharian makan yang beta karotennya tinggi kayak tomat dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau pertolongan pertama di rumah sebenarnya bisa aja. Mual muntah ya kita berikan obat anti mual, cairan terpenuhi, diare kita berikan obat diare dan cairannya terpenuhi, jangan sampai dehidrasi, seperti itu sebenarnya. Cuman saya yakin orang tua pasti akan langsung membawa ke rumah sakit, gitu. Betul. Berarti untuk penanganan di rumah hanya terapi simptomatis saja ya dok? Iya, suportif aja sih Suportif. sebenarnya. Oh iya benar suportif. Baik. Pertanyaan terakhir dok. Apakah ada dari beberapa sign symptoms yang tadi dokter jelaskan, apakah ada warning sign yang benar-benar kita harus langsung waspada nih dok? Oh ini hepatitis misterius nih kira-kira sepertinya gitu. Nggak bisa, karena hepatitis misterius kan harus diperiksakan untuk markernya ya. Jadi cuman tahu ini hepatitis. Mungkin hepatitis dari gejalanya, mungkin matanya sudah skleranya kuning banget. Kok dia mulai pingsan, penurunan sadaran, dia mulai mual muntah yang berlebihan. Nah, itu mungkin ke arah sana. Cuman tetap kembali lagi kalau hepatitis misterius harus dicekkan marker-marker tersebut. Kalau nggak terbukti ya mungkin mual muntahnya dan penurunan sadarannya bisa dari otak nih, meningitis kan bisa jadi dia. Peningkatan TIK, penurunan sadaran, dia mual muntah. Jadi memang nggak bisa yang seperti penyakit-penyakit lainnya yang misalnya demam berdarah, demamnya 3 hari berturut-turut demam, itu nggak bisa sih sepertinya gitu. Oke, baik dok. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya? Ini jadi nggak di Tiongkok semua ya Sasya ya? Jadi ada yang di Indonesia. Iya dok, betul. Hampir semuanya sudah di Indonesia dok. Oh gitu. Semuanya sudah di Indonesia dok. Yang Sudah orang Indonesia. lulus. Belum lulus, cuma karena pandemi belum bisa kembali dok dari tahun 2020. Astaga gitu ya. Jadi kita 2 tahun nih dok kelas online. Oh online terus. Iya. Ya. Tapi belum pernah pegang pasien gitu. Karena Pandemi. ketika pandemi itu kita harusnya masuk rumah sakit dok, udah mulai OSCE, tapi di rumah sakit kita dapatnya pandemi, jadi semuanya dilakukan di online dok, kelas Gitu. online. Ya nanti Jadi kita kalau cuma lihat video-video doang dok. Nah, nanti hati-hati karena kan memang video ya belum touch ke pasien ya. Kadang beda soalnya lihat sama benar-benar megang gitu itu beda gitu. Ya, mudah-mudahan cepat lulus semuanya ya. Amin. Semoga dilancarkan dok. Amin ya. Baik. Apabila tidak ada yang bertanya, mungkin teman-teman bisa mengisikan link presensi yang ada di kolom chat Zoom. Karena nanti akan dikirimkan sertifikat juga ke email teman-teman semuanya, jadi tolong diisi link presensi yang ada di kolom chat Zoom. Baik dok, terima kasih banyak atas diskusi kita pada pagi hari ini dok. Mungkin saya dan teman-teman panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah dokter berikan dok. Mohon maaf apabila masih banyak yang kurang. Ya, sama-sama ya. Salam kenal buat Terima semuanya kasih ya. banyak dok. Ya, sukses selalu ya buat kalian semua ya. Sukses juga untuk dokter. Semoga Oke, sehat selalu thank you. dok. Ya, sama-sama. Sehat selalu. Izin live ya Sasya ya. Semuanya Iya dok, teman-teman siap ya. dok. Terima kasih Ya, banyak selamat dokter. pagi. Selamat pagi dok. Astaga. Teman-teman, mohon bisa dibuka kameranya, kita sesi ini ya, foto bersama ya.
Oke, yang lain? Oke. Kalau sudah semua, yuk ditunggu ya. Oke, kalau sudah, saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2. Baik. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih semuanya. Dia mungkin di remove aja deh. Oke, sebentar. Emang tadi udah wassalamualaikum ya? Tunggu. Kayaknya udah kelar deh. Iya nih, masih ada. Tunggu. Ya, recordannya diberhentiin aja dulu.